Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Bapak EM Riki Kustiadi dan juga pengamat transportasi dari ITB, Bapak Sony Sulaksono Wibowo. Saya kembali terlebih dahulu ke Pak Sony. Pak Sony, ini masyarakat kita itu tampaknya sulit kalau misalnya terlalu jauh parkir seperti itu ya, terutama ke tempat yang akan dituju. Nah, ini upaya apa yang juga bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan, misalnya juga menyediakan kendaraan mungkin untuk masyarakat seperti itu untuk sejenak parkir di tempat A dan juga menuju ke tempat B. Ya gini, jadi saya kembali lagi tadi ke ide awal bahwa peniadaan parkir di Braga itu adalah bagian dari pengembalian heritage dari Braga itu sendiri, ya kembali dari ikon Kota Bandung itu sendiri. Nah kalau udah mau seperti itu jangan setengah-setengah, ya artinya pemanfaatan dari Jalan Braganya itu harus benar-benar dimaksimalkan. Dinas Pariwisata harus memaksimalkan seperti itu. Kemudian dalam tanda kutip kenyamanan para pengunjung pun harus kita permudah. Karena kalau itu sudah menjadi heritage yang bagus, yang mengunjungi akan sangat banyak. Nah itu mungkin perlu dipikirkan kayak tadi shuttle bus, ya. Shuttle bus bandros mungkin perlu dibuat rute khusus gitu. Misalnya dari Balai Kota, alun-alun, kembali lagi ke Balai Kota, khusus hanya untuk kawasan itu gitu. Untuk membedakan dengan bandros yang biasa, mungkin pakai stiker atau apa gitu ya, atau warnanya khusus ya, atau itu khusus yang seperti itu hanya boleh terbuka gitu ya, atapnya terbuka seperti itu ya. Dan mungkin operasinya kalau bisa 24 jam ya. Ya, 24 jam mungkin pakai tarif atau apa ya, tarif 5.000 sekali, itu juga itu sangat menarik gitu ya. Jadi kadang-kadang orang kan datang ke kawasan alun-alun dan Braga itu cuma mau lihat-lihat ya, kan. betul. Ya dia pernah lihatnya jalan capek, ya sudah pakai mobil. Mobilnya itu apa? Bandros gitu. Kadang-kadang kalau malam, apalagi kalau weekend, kan yang bikin macet itu sebenarnya orang yang lihat-lihat aja gitu. Pengen lihat alun-alun, pengen lihat Braga atau apa gitu. Nah, mereka yang lihat-lihat ini jangan suruh pakai mobil pribadi gitu, bikin macet, ya udah kasih bandros gitu. Jadi ada titik-titiknya nanti di Balai Kota ada, mungkin di daerah Jalan Soekarno mungkin ada itu, jadi sebagai pos untuk bandros. Itu dia muter, seperti itu sangat menarik sebenarnya, ya. Itu bisa jadi kawasan yang terintegrasi, ya, jadi kawasan destinasi baru buat Kota Bandung gitu. Oke, baik. Bandros ini karena di bawah Dinas Perhubungan, ini apakah memang akan diupayakan seperti itu, Pak Riki? Ya karena memang kalau mengembalikan ikon Braga sebagai kawasan yang cantik, yang menarik, daya tariknya tinggi, supaya banyak visitor ya, pengunjung, ya harus begitu. Jadi jangan tanggung-tanggung. Nanti insya Allah Pak Sony kami akan laporkan ke pimpinan, masukan ini sangat berharga. Dan kami akan realisasikan seperti itu, Pak. Jadi menata suatu kawasan, jangan tanggung-tanggung. Biar nanti memang ini sangat menarik dan sangat banyak, mudah-mudahan banyak visitor ke Kota Bandung. Oke, baik. Dan terkait mesin parkir ini kurang lebih tadi ada berapa nih Pak mesin parkir? Ada 7, Pak. 7 mesin parkir ini yang nanti akan dipindahkan ke mana nih Pak rencananya? Ya, nanti itu kapasitas kepala belut parkir Pak, atau KPT parkir yang mengetahui persis potensi PAD atau potensi PAD dari sektor parkir di jalan mana yang memang perlu mesin parkir nanti sudah dimetarisasi oleh mereka, Pak. Dan yang pasti bisa dipindahkan dan dimanfaatkan lebih baik lagi. Yang penting PAD kurang lebih 1-2 juta ini tidak hilang ya, Pak ya? Mudah-mudahan tidak hilang, Pak. Bisa kita carikan penggantinya gitu. Baik. Dan juga tentunya ini melihat para juru parkir yang juga nanti akan dipindahkan, Pak. Ini apakah memang akan dimasukkan ke tadi tempat-tempat lahan-lahan parkir atau memang ke tempat parkir yang sudah dimiliki oleh Dinas Perhubungan sendiri? Ya artinya tadi kan ada lokasi parkir baru, kan sendiri juga bisa. Tapi yang jelas mah di Braga City Walk juga mau nerima sebagai contoh kalau bisa disalurkan nanti ke sana. Mereka juga mau nampung kok Pak, pihak Braga City Walk juga. Salah satu contoh aja. Belum lokasi-lokasi yang lain mau nampung juga. Untuk para jukir ini Pak ya. Baik. Ada kekhawatiran nggak Pak ketika memang ini 24 jam loh Pak seperti itu, petugas harus standby seperti itu, ada kekhawatiran ketika memang nanti ditiadakan akhirnya juga mungkin ada dalam tanda kutip ini oknum-oknum tertentu yang juga memanfaatkan ketika tidak ada petugas. Nah ini bagaimana nanti pembagian petugas yang shift-shiftan seperti itu Pak? Ya artinya tadi sudah saya coba untuk utarakan masih bayangan atau semacam konsep. Tadi kan mungkin dari pagi sampai maghrib itu kan bisa petugas internal di sub. Itu banyak, ada 200 petugas yang kita plotting di sana. Tadi nanti kan saya bilang karakter ritme daripada Braga kan 24 jam Pak kehidupannya. Nah di malam hari ini baru nanti tim gabungan Pak. Nah tim gabungan ini nanti dalam forum aja akan dirapatkan kembali atau dapat koordinasi instansi terkait. Apakah mulai jam 10 malam atau mulai jam 12 malam sampai pagi, itu kan tergantung kekuatan anggaran kami juga, kekuatan
potensi ya artinya kesehatan petugas, potensi fasilitas dan sebagainya lah, prasarana pendukungnya dan sebagainya. Nanti kita coba konsolidasi dulu Pak. Tapi yang jelas memang harus dijaga 24 jam tadi pasaran Pak Sony. Memang kalau ingin menata kawasan sebagai ikon Braga dikembalikan agar lebih cantik ya harus dijaga 24 jam itu intinya itu. Oke, baik ya. Oke, jadi ini siap-siap nanti rekan-rekan Dinas Perhubungan shift-shiftan ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan anggarannya cukup dalam 1 tahun Pak. Doakan saja. Pak Sony. Saya kira ngeliatnya nggak ke situ gitu. Kalau kita bicara 24 jam Braga, memang dari dulu Braga 24 jam kan. Polisi ada di sana, Satpol PP ada di sana gitu ya. Tinggal berbagi tugas lah. Ya kan, itu sama-sama bagian dari pemerintah gitu. Jadi jangan gara-gara nggak ada parkir di Jalan Braga, Kisub jadi 24 jam nongkrong Braga, ya enggak juga gitu ya. Artinya memaksimalkan apa yang sudah ada, ya seperti itu. Mungkin sedikit tambahan, mungkin salah satu yang bisa menarik dalam Braga itulah bike sharing dihidupkan lagi di sini, ya kan. Bike sharing, nanti yang mau yang grab wheel gitu, kalau mau di situ silakan, itu bisa dihidupkan, tapi dengan batasan hanya di wilayah situ saja, kawasan situ saja. Itu bisa, nanti dari saya tekankan itu kalau misalnya menghidupkan lagi Braga sebagai kawasan heritage, jangan setengah-setengah, terintegrasi dari Braga sampai ke alun-alun. Ya, Braga alun-alun balai kota gitu, satu kesatuan, satu planningnya. Di situ nanti silakan masuk dari Dinas Pariwisata atau supporting dari Disub dan Bina Marga gitu untuk membangun kawasan Braga gitu. Sebenarnya kalau Braga sudah hidup, nggak perlu lagi ada Car Free Night gitu. Ya, udah otomatis itu sudah hidup ya, ini udah hidup gitu. Ya, bisa dibayangkan jadi kawasan destinasi dari balai kota sampai alun-alun gitu, ya kan. Dan bagaimana sekarang cara memanage tidak menjadi kemacetan. Ya, tadi sentralnya adalah shuttle bus, jadi mungkin bike sharing gitu. Silakan mobil-mobil parkir di hotel masing-masing gitu ya, tinggal jalan sedikit ke balai kota, naik itu sepeda atau apa kayak gitu. Oke, jadi transportasi penunjang yang sebetulnya sudah dimiliki oleh Dinas Perhubungan ya, seperti BOSE, seperti itu ya Pak? Oke, itu juga mungkin apakah akan ada tadi Pak, mungkin Pak Sony menyampaikan bahwa seperti bike sharing, seperti itu kita ketahui bahwa BOSE ini sudah dimiliki oleh Dinas Perhubungan, itu akan ditempatkan seperti itu? Iya, jelas Pak, kami kan bisa berkolaborasi, ada kami kan punya belut angkutan juga Pak, dengan pihak Grab atau pihak manapun juga. Termasuk stasiun-stasiun shelter sepeda itu kan kami pindah tata kembali sesuai dengan kebutuhan nanti kawasan tersebut, termasuk shelter bandros juga. Nanti kami lakukan survei kembali sesuai dengan kebutuhan kawasan tersebut Pak. Di titik-titik mana nanti kita tempatkan supaya distribusinya merata dan juga memudahkan daripada pengunjung. Nantinya itu Pak. Baik, ini cukup kompleks, tidak hanya meniadakan tetapi juga bagaimana masyarakat ini betul-betul juga bisa merasakan tentunya keberadaan Braga ini dengan transportasi penunjang ya, seperti itu Pak ya. Atau bus bandros atau dengan bike sharing nanti. Oke, baik. Kita akan kembali jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.